Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaromin, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh yang selalu kita hormati. Yang saya hormati Wakil Ketua IPHI Provinsi Jawa Tengah, Wakil Ketua 1. Saya bersama rombongan lengkap untuk datang ke Solo Raya ini. Bapak Dr. Kiai Haji Mohtar Hadi. Wakil Ketua 2, Bapak Haji Kabul Supriyadi SHMH. Wakil Ketua 3, Bapak Dr. Andes. Ya, berdiri biar ketahuan. Nah, ini Pak Kabul Supriyadi. Kalau Pak Mohtar karena orang Solo, mboten napa pinara mboten napa. Wakil Ketua 3 IPHI Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Nur Fauzan Ahmad MA. Nah, kemudian Sekretaris PWIPHI Jawa Tengah yang tadi membacakan 1 jam SK tadi itu, Bapak Dr. Najahan Musafa MA. Saya juga mengajak Wakil Sekretaris IPHI Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Ahmad Tajuddin Arafat MA. Yang saya hormati seluruh Ketua Pengurus Daerah IPHI se-Solo Raya, Bapak Dr. Andes Haji Yuliatmono MMMH, Ketua Karanganyar sekaligus Pak Bupati, kemudian Bapak Haji Zainal Abidin Zain, Ketua Kota Surakarta, Bapak Dr. Andes Haji Sudirman MK, Ketua Wonogiri, Bapak Haji Ihsan SAG, Ketua Boyolali, Bapak Haji Ardana MSI, Ketua Klaten, Bapak Haji Muhammad Dr. Andes Haji Muhammad Sauman MPD, Ketua Sragen, Bapak Dr. Haji Mahmud Suryanto SPB, Ketua Sukoharjo, dan seluruh pengurus yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kami sangat gembira, bungah, dan bahagia bisa bersama-sama bersilaturahmi di hadapan Ibu Bapak semuanya Solo Raya. Ini sebuah kesempatan dan momentum emas yang ditunggu banyak orang untuk memantapkan dan meneguhkan hikmah kita mengabdi kepada bangsa dan negara melalui IPHI. Karena itu sekali lagi atas nama pimpinan PWIPHI kami menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu semuanya, alfu mabruk, selamat melaksanakan tugas, selamat mengabdi, selamat memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Bapak yang saya hormati, tentu kesempatan ini bagi kami adalah kesempatan yang sudah kita tunggu, bagian dari meneguhkan kerja dan komitmen kita. IPHI Solo Raya itu adalah wilayah yang menjadi pilar pokok IPHI di Jawa Tengah. Karena itu tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain, harus segera melangkah dengan kekuatan penuh. Bukan hanya ke orang-orang Jawa Tengah kalau berangkat haji harus lewat Solo. Bukan gara-gara itu saja. Tapi memang harus selalu dituntaskan komitmen ini dengan sebuah semangat baru, dengan legalitas baru. Indonesia adalah negara hukum, negara demokrasi, negara yang melandaskan segala sesuatu harus berbasis pada aturan yang berlaku. Termasuk IPHI, ketika ada cerita bermasalah, maka ketika sudah putus melalui keputusan ingkrah Mahkamah Agung melalui tunnya, tidak ada kata lain, semuanya harus satu komando dan IPHI hanya ada satu. Tidak ada IPHI yang lain. Kami Jawa Tengah mengajak kepada seluruh IPHI se-Jawa Tengah untuk bersama-sama kembali melangkahkan frekuensi yang satu. Ini bukan persoalan sederhana. Kami mau cerita pada Ibu Bapak semuanya. Saya ini secara pribadi dulu sekretaris PWIPHI, kemudian menjadi wakil ketua 1. Kami tahu persis masalah yang terjadi di IPHI itu, dan kami juga menyadari bahwa Jawa Tengah ini bukan daerah lain yang di Indonesia, karakternya khas,
karakternya antik, kekeluargaannya juga sangat dominan. Karena itu prosesnya juga harus punya karakter sendiri secara semut dan indah dan juga ramah. Sehingga prosesnya kita buat yang sangat mudah Pak Bupati. Kita bikin pemberitahuan agar semuanya bareng-bareng dengan kita sesuai dengan gaya lokalitas masing-masing. Ada yang mengirimkan surat, Pak mohon ini dikukuhkan kembali, kita terima. Ada yang mengatakan musda, oke pelantikannya kita terima. Ada yang hanya mengganti ketuanya saja, kita terima. Pokoknya karepnya masing-masing PD, karena ini hanya untuk legalitas dan formalitas, tapi komitmen hikmahnya kita semuanya tidak ada perbedaan. Target kita adalah bagaimana melestarikan haji mabrur kita. Ibu Bapak yang saya hormati, karena itu tugas IPHI adalah melaksanakan, menjaga komitmen mabrur itu. Haji pasca haji atau ibadah pasca haji itu adalah PR kita. Ketika kita semuanya bersama-sama dalam waktu 40 hari ibadah di Mekah dan Madinah, tergambar sebuah potret bahwa itulah potret ideal muslim yang sejati. Tidak ada waktu kecuali ibadah, tidak ada waktu kecuali ngaji, tidak ada waktu kecuali sedekah, tidak ada waktu kecuali tawaf, umroh dan lain sebagainya. Sungguh cita-cita semua orang itu, bahkan lupa urusan di rumah itu. Di rumah punya suami yang diajak, punya istri yang mungkin tidak diajak, punya yang lain, lupa semuanya, hanya ingat untuk ibadah kepada Allah, dan itu adalah modal dasar untuk menjadi mabrur itu. Tapi ketika pulang, menjadi mabrur adalah satu, karakternya itu menurut saya mengamini yang disampaikan Pak Bupati tadi apa? Tidak ada masalah. Yang kedua, berkontribusi atau manfaat setelah pulang haji. Haji mabrur itu adalah haji yang memberikan manfaat kepada semua orang setelah ibadah haji, bukan saat hajinya. Ya kan? Setelah haji pulang itu, apa yang kita berikan kepada bangsa, kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada siapapun, kebermanfaatan itulah ciri mabrur kita. Nah, ini semua sudah kita lakukan bersama-sama selama kita menjadi pengurus IPHI. Karena itu, ini yang menjadi semangat kita untuk bagaimana IPHI ini tetap berjalan. Yang kedua, menurut saya, Ibu Bapak yang saya hormati, saatnya kita melakukan konsolidasi. Saatnya kita melakukan koordinasi, pemantapan di semua level. Ketika hari ini sudah dikukuhkan, sesegera mungkin Ibu Bapak melakukan konsolidasi di tingkat pengurus cabang, pengurus ranting, dan semuanya agar berjalan dengan ritme, dengan sinyal, dengan frekuensi, dan semangat yang lebih sama. Karena itu ini menurut saya harus menjadi semangat kita semuanya. Yang kedua, kita juga perlu mantapkan kembali. IPHI ini organisasi independen. Organisasi yang berdiri dan milik semua orang. Organisasi yang inklusif, terbuka untuk siapapun. Organisasi yang tidak memihak, memilih dan berkiblat pada kelompok tertentu. Karena kelompok kita adalah kelompok mempertahankan kemabruran haji. Yang itu akan kita lakukan sampai hayat, sampai mati nanti. Karena itu semangat ini harus menjadikan bagaimana peran IPHI adalah peran kemaslahatan. IPHI itu adalah perannya adalah peran kemaslahatan. Satu, dari sisi menjaga mabrur haji. Yang kedua, mengawal aspek sosial kemasyarakatan. Kenyamanan, kesejukan, memberikan damai, memberikan suasana yang indah. Juga aspek sosial ekonomi. Menurut saya, orang-orang yang berangkat haji itu adalah orang-orang hebat. Jamaah yang paling elit di muka bumi ini adalah IPHI. Karena harus daftar dulu, harus berangkat haji dulu, dengan naik pesawat dulu, dengan bayar BPIH dulu. Dan itu tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok yang lain. Artinya rata-rata potensi jamaah haji itu adalah secara ekonominya adalah kuat. Maka program IPHI setidaknya adalah bisa menggali potensi ekonomi ini untuk bisa membantu mensejahterakan masyarakat, membantu pemerintah yang ada di tempat kita masing-masing. Saya yakin potensi ini apabila dikoordinasikan, dimappingkan, dan diserentakkan, maka tentu hasilnya akan lebih baik. Banyak, misalnya potensi zakat.
potensi infak, sedekah, bahkan kita sekarang harus koordinasi dengan wakaf, BWI. Banyak hal yang harus kita lakukan dengan Kementerian Agama. Semuanya telah melakukan konsolidasi yang rapi dan ini harus menjadi pikiran kita. IPHI nyuwun sewu mboten mung ngaji pengajian mawon. Ya, itu harus, tapi mboten itu saja. Tapi potensi-potensi kekuatan ekonomi itu, rumah sakit di seluruh raya tidak ada duanya, Mbak. Ya, Klaten, wah keren sekali, dan yang lain-lain. Kekuatan yang lain ini menurut saya, kenapa kami memang secara khusus harus hadir bersama lengkap, karena apresiasi saya untuk seluruh raya yang luar biasa. Berikutnya, menurut saya masing-masing daerah perlu merumuskan bagaimana IPHI itu yang inovatif. Nyun sewu Pak Bupati, Bapak Ibu semuanya, Solo itu sekarang menjadi distingsi wisata religi yang keren. Ya, saya waktu peresmian Masjid MBS itu saya hadir bersama Pak Jokowi, bersama Pak Menteri Agama. Dan sekarang di samping itu, Solo Raya juga potensi menjadi jujukan wisata religi di banyak hal. Jika memungkinkan memang potensi ini menjadi kemasan IPHI yang lebih santun. Wisata religi berbasis komitmen persaudaraan haji menurut saya cukup keren. Atau ada potensi-potensi lain yang menjadi program inovasi pengembangan di masing-masing daerah. Jadi menurut saya ini bagian dari semangat kita sekali lagi memberikan yang terbaik untuk Indonesia, untuk agama Islam melalui dedikasi dan hikmah kita kepada IPHI. Yang terakhir, saya nggak perlu panjang lebar, tentu kesempatan ini perlu kita sampaikan kepada khalayak ramai. Kita mengapresiasi pada pemerintah Republik Indonesia di masa-masa 1 minggu ini melakukan muktamar haji, melakukan musyawarah, melakukan negosiasi, dan akhirnya kuota haji kembali 100%. Nah, 100%. Menurut saya ini patut kita syukuri. Kalau saya lihat 100%-nya Jawa Tengah, maka menjadi 29.008 orang. 29.008 orang. Yang tahun lalu dipotong 60%, yang berangkat hanya 40%, hanya 100.051 orang. Angka yang cukup signifikan yang hari ini pemerintah sudah mulai running. Salah satunya adalah percepatan bimbingan manasik haji. Di beberapa KPIH sudah jalan, di beberapa KUA ya Pak, sudah mulai disemprit untuk segera melakukan koordinasi. Menurut saya, ini juga bagian yang tidak boleh kita abaikan sebagai pengurus IPHI, bahwa kita semuanya harus melakukan persiapan lebih dini. Pemerintah, Pak Kandepak, Pak Kanwil, Pak Kemenak, harus melakukan koordinasi persiapan lebih matang, tidak mendadak seperti dulu. Kalau dulu wajar, COVID masih bergelantungan, tidak jelas. Sekarang PPKM sudah dicabut, ya. Seleksi petugas haji sudah mulai jalan, sudah ditutup kemarin. Sebentar lagi mau seleksi. Kami juga komunikasi dengan Kanwil, bagaimana agar bisa memilih orang-orang yang berkualitas sebagai petugas haji. Menurut saya IPHI harus bersuara itu tidak dibimbing oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas. Jadi ini bagian dari yang perlu kita sampaikan kepada khalayak ramai. Termasuk juga, mohon maaf, persiapan ini harus dikuatkan dengan bagaimana pemerintah khususnya melakukan perbaikan-perbaikan yang dalam konteks infrastruktur, komunikasi, sarana prasarana di Makkatul Mukarramah. Dan ini kan perlu jaringan dan peningkatan akomodasi, transportasi dan sebagainya. Menurut saya ini sedang dimantapkan oleh pemerintah bersama BPKH dan nanti akan DPR. Tentu kita akan tunggu hasilnya yang terbaik. Insya Allah tidak ada kalkulasi yang meleset yang diberikan oleh pemerintah dan orang-orang yang terkait itu. Karena itu hari ini kita memang butuh, tugas kita semuanya adalah melakukan sosialisasi hari ini kepada teman-teman kita, orang-orang tua kita, jamaah kita yang memang sudah terdaftar, mengingatkan untuk selalu well informed, jaga-jaga informasi ini secara cepat. Meskipun tugas kita bukan itu, tugas IPHI itu adalah fokusnya ada di pasca haji, tetapi hari-hari ini tidak salah kalau kita bareng-bareng untuk mengingatkannya agar menjadi ikhtiar kita bersama membangun dan menciptakan haji yang mabrur dan seterusnya kita bisa melaksanakan, mempertahankan mabrur itu sepanjang hayat. Karena itu sekali lagi atas nama pengurus wilayah IPHI Jawa Tengah, saya menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang tadi dilantik dan dikukuhkan.
Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan dan ridho kepada langkah kita semuanya. Yang paling terakhir, mari kita bersemangat untuk membaca, mengikrarkan yel-yel yang menurut saya tadi penting. Nanti kalau saya pinjam DPW, betul nama nggih? Ya, IPHI wajib, IPHI harus sehat. IPHI harus sehat. Singkatannya Haji Mabrur sepanjang hayat. Wah, keren sekali singkatan. Tepuk tangan ini. Ya, saya ulangi sekali lagi ya. IPHI harus sehat. IPHI harus sehat. IPHI harus sehat. IPHI harus sehat. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri rangkaian acara pelantikan pengurus daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Sekarisidenan Surakarta masa bakti 2022-2027. Kami mohonkan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Muhtar Hadi Magister Agama berkenan memimpin pembacaan doa.